kembali lagi di channel aku Hijab Packer bersama saya Jami. Ciao tutti, come stai? Tutto posto, va bene così. Buat kalian yang request tentang perjalanan aku mendapatkan beasiswa S2 di Italia, nah di sini saya akan menjabarkan semuanya secara lengkap dan saya harap kalian bisa mengambil informasi penting dari video ini. Jangan skip dan buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, grazie mille. Pengalaman saya ketika saya melanjutkan master degree atau S2 di Italia itu berawal dari cita-cita saya waktu S1. Waktu S1 itu saya punya niatan akan melanjutkan S2 tapi di luar negeri. Itu poinnya. Ketika saya lulus S1 di UNES, saya bekerja di Jakarta. Di sana saya mulai merintis step-step bagaimana cara mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri. Step pertama yang saya lakukan waktu itu, saya mengikuti beberapa pameran pendidikan luar negeri di Jakarta. Kedua, saya itu ikut seminar tentang beasiswa S2 di luar negeri. Ketiga, saya membeli buku tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri. Keempat, saya ikut coach bagaimana cara mendapatkan beasiswa luar negeri. Dan yang terakhir itu saya sering baca di blog-blog tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi selama kalian itu berusaha dan berdoa, selebihnya diserahkan pada Tuhan, insya Allah itu bakal terjadi ya guys. Kala itu saya sedang baca blog tentang beasiswa S2 di luar negeri gitu loh guys. Saat itu saya membaca komenan dari Kak Tina di blog tersebut. Dia di situ menceritakan bagaimana dia keterima beasiswa S2 di Bordeaux University. Dan dia di situ juga melampirkan emailnya dia. Jadi aku email dong kakaknya. Di komenan tersebut Kak Tina itu menceritakan kalau dia itu keterima di Bordeaux University itu udah 2 kali berturut-turut, tapi nggak diambil. Alasan kenapa aku tertarik untuk meng-email Kak Tina ini karena aku waktu itu memang lagi suka banget sama Paris, jadi kayak udah punya obsesi kalau aku tuh ingin ke Paris. Jadi hal yang berkaitan dengan Prancis itu aku suka banget. Sedikit catatan ya, kalau misal kalian tuh keterima di kampus di Prancis nggak dapat beasiswa, itu ambil aja karena di sana itu kayak part time-nya itu gampang dan kalian bisa bekerja part time di sana sambil kuliah dan itu worth it banget. Kalau part time di Prancis itu mudah guys, karena di sana itu piramida terbalik. Jadi pemudanya itu lebih kecil daripada orang tuanya. Jadi peluang kalian sebagai orang asing bekerja di sana itu lebih besar daripada di Italia. Dan satu lagi, kampus di sana itu kalau kampusnya itu publik itu gratis guys, kecuali kalau yang swasta ya. Waktu itu aku tanya link-linknya untuk daftar di Bordeaux University itu seperti apa. Terus Kak Tina langsung jawab, dia ngasih link-linknya itu apa aja, terus dia ngasih pengalamannya dia juga. Terus waktu itu saya kayak sempat kepo gitu loh guys sama dia, Kak sekarang posisinya gimana, udah daftar di mana gitu. Terus dia bilang, oh saya udah keterima di Italia gitu dengan beasiswa. Waktu Kak Tina memberitahu kalau dia keterima beasiswa S2 di Italia, saya penasaran juga dan saya tanya, Kak boleh tahu dong linknya, barangkali saya bisa ikutan mendaftar. Setelah saya buka linknya di website kampus Università della Calabria atau Unikal, di situ memang sudah dijelaskan ada kayak info gitu, pengumuman tentang beasiswa masuk S2 di Unikal Italia. Waktu itu Kak Tina sudah daftar ya di tahun yang lalu dan sekarang itu saya daftar di tahun saat ini gitu. Terus setelah saya baca-baca, kemudian saya ikutan dong daftar secara online gitu ya guys, di websitenya Nika, websitenya ini. Saat itu saya daftar di jurusan tourism, terus yang kedua itu ilmu pendidikan.
Jadi di situ tuh kalian wajib memilih 2 major atau 2 jurusan. Info ya tentang penerimaan mahasiswa internasional di Unikal itu ada 3 kategori. Yang pertama itu keterima dengan beasiswa akomodasi dan makan. Terus yang kedua itu dengan kategori diterima dan mendapatkan beasiswa akomodasi saja tanpa makan. Kategori ketiga itu keterima sebagai mahasiswa tapi tidak mendapatkan beasiswa apapun. Dan waktu itu saya kan daftar 2 major, 2 jurusan. Yang pertama itu tourism, saya nggak dapat beasiswa dua-duanya tapi keterima. Terus yang kedua itu ilmu pendidikan, saya keterima dengan beasiswa akomodasi. Waktu itu pengumumannya sekitar bulan April puasa gitu tahun 2016. Dan saat itu juga saya juga mendapatkan pemberitahuan kalau saya itu juga keterima beasiswa di Rusia gitu, S2 juga. Balik lagi ke mimpi saya yang ingin ke Prancis. Jadi saya lebih memilih Italia ketimbang Rusia karena kalau Rusia itu lebih jauh, kalau di Italia itu kan dekat, juga visanya juga sama aja. Jadi saya memilih Italia daripada Rusia. Itu aku senang banget karena ini pertama kalinya aku mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri, dan itu kayak benar-benar speechless. Dan langsung menghubungi Kak Tina kalau saya juga keterima untuk melanjutkan S2 di Italia. Saya bersyukur juga gitu guys, karena bersyukur banget bisa ke sana, dan itu benar-benar kayak unbelievable. Adapun berkas pendaftaran ketika saya mendaftar beasiswa S2 di Unikal itu, 1 transkrip tapi sudah diterjemah ke bahasa Inggris, ijazah sudah diterjemah ke bahasa Inggris juga. Terus ketiga itu ada TOEFL, sertifikat TOEFL. Yang keempat juga sertifikat ketika saya ikut exchange di Taiwan. Kalau misal kalian tidak punya TOEFL ataupun sertifikat exchange ke luar negeri, kalian cukup melampirkan 2 itu aja cukup. Jadi kayak 2 dokumen yang terakhir itu hanya sekedar untuk pendorong gitu loh, biar kalian semakin naik nilainya. Tapi yang benar-benar mempengaruhi itu IPK kalian. Setelah kalian keterima, tahap selanjutnya itu tahap pengurusan berkas-berkas pendaftaran. Berkasnya apa aja? 1 ijazah, transkrip, ada kartu keluarga, surat penghasilan orang tua, ada pajak bumi bangunan PBB. Kalau misal orang tua kalian itu meninggal, bapak, itu kalian bisa melampirkan surat kematian dari bapak kalian, dan jangan lupa surat keterangan sehat yang udah ditandatanganin dokter di rumah sakit umum. Setelah dokumen kalian terkumpul, kalian bisa memfotokopinya dan dilegalisir. Legalisir ini berkaitan dengan orang yang menanganinya ya guys. Kalau misal transkrip dan ijazah itu yang berkaitan dengan pihak kampus. Untuk yang kayak kakak itu kalian bisa legalisir dari kepala desa, kecamatan, kabupaten. Oh ya, ketika kalian legalisir jangan lupa sertakan yang asli ya guys. Untuk legalisir ijazah dan transkrip, kalian bisa legalisir di kampus. Buat yang kampusnya swasta, kalian juga harus legalisir dokumen kalian yang ijazah dan transkrip itu ke notaris juga ya guys. Setelah kalian melegalisir seluruh dokumen, kalian wajib menerjemahkan ke bahasa Italia. Adapun berkas yang wajib diterjemahkan ke bahasa Italia itu ada 5. Ada transkrip, ijazah, kartu keluarga, surat penghasilan, sama pajak bumi bangunan. Nah, buat yang transkrip dan ijazah itu nanti diterjemahkan di Kedutaan Besar Italia. Sedangkan yang 3 dokumen tadi, ada kartu keluarga, pajak bumi bangunan, dan surat penghasilan itu diterjemahkan di penerjemahan tersumpah yang sudah dikasih izin sama Kedutaan Besar Italia. Untuk biaya penerjemahan per dokumen, kalau di kedutaan itu sekitar kayak 100.000 per dokumen, sedangkan untuk pihak tersumpah itu ada yang kayak 150, ada yang 200, ada yang 250 per lembar. Jadi
tergantung di mana kamu menerjemahkan dokumen kalian di pihak yang tersumpah. Ini contoh dokumen yang sudah diterjemahkan. Di sini ada tulisan traduzione dan ada stempelnya. Ini ijazah ya guys. Dan ini ada cap kop dari Ambasciata Repubblica Italiana. Terus ini ada dokumen aslinya yang udah dilegalisir sama pihak kampus. Dan ini ada stempel dari Kemenhumkam, Kemenlu, dan ini ada stempel dari pihak Ambasciata Repubblica di Italia. Transkripnya ini foto ya, ini dokumen aslinya dilegalisir sama pihak kampus, stempel yang sama. Kalau ini terjemahan dari pajak bumi bangunan oleh pihak yang tersumpah, seperti ini ya guys, ada stempelnya. Ini ada stempel dari pihak penerjemahan tersumpah, ada kop dari Ambasciata Italiana. Sini yang aslinya. Nah ini dari Kemenhumkam, Kemenlu, dan dari kedutaan tadi. Kok ini contoh yang surat penghasilan orang tua, stempelnya. Kemudian ada tanda tangan dan stempel dari pihak penerjemah tersumpah. Terakhir ada stempel Kemenhumkam, Kemenlu, dan kedutaan. Oh yang ini kartu keluarga, bisa dilihat di ini. Dan ini ada stempelnya dan tanda tangan. Ada stempel dari Kemenhumkam, Kemenlu, dan kedutaan. Setelah dokumen terjemahan yang transkrip dan ijazah itu sudah selesai, saatnya kalian mengurus DOP ya. DOP itu Dichiarazione di Valore. Itu kalian akan mengisi formulir di kedutaan Republik Italia. Nah, di situ kalian akan mengisi dan menandatangani DOP-nya. Urusan berkas itu sudah semua, saatnya kalian itu mengurus visa, student visa ya. Nah ini dulu itu harganya 700.000 guys, 750 ribuan. Nah nggak tahu kalau sekarang ya, waktu itu aku tahun 2016 itu 750.000. Dan itu syaratnya untuk bikin visa bisa kalian cek di link ini. Nah untuk kalian yang tidak pakai beasiswa itu rekening saldo yang ada di tabungan kalian itu sekitar 100 juta sampai 150 juta gitu guys. Kalau visa student itu ngurusnya di kedutaan, sedangkan untuk visa turis Italia itu ngurusnya di VFS. Waktu itu visa saya itu jadi sekitaran seminggu, bisa jadi itu lebih cepat dari seminggu atau lebih lama dari seminggu. Setelah visa kalian jadi, kalian cek itu tanggal kalian boleh masuk di Italia itu tanggal berapa. Misalnya tanggal 15 Juni. Nah, kalau tanggal 15 Juni kamu beli tiketnya setelah tanggal 15 Juni itu. Misalnya kalian bisa beli tanggal 17 Juni, 18 Juni, jangan 14 Juni gitu ya guys. Kalau kalian misal beli tiket pesawat sebelum tanggal yang dibolehkan sama visa, itu kalian nggak boleh masuk Italia. Buat kalian yang mau beli tiket pesawat yang statusnya sebagai student,
itu kalian bisa beli tiket pesawat di STA Travel. Nah, itu harganya 50% lebih murah daripada harga yang ada di website. Jadi waktu itu saya kan pakai Qatar. Itu di website aslinya itu sekitar 15 juta ke atas ya, 10 juta 15 juta. Nah, karena saya itu belinya di situ jadi lebih murah gitu guys. Cara belinya gimana? Itu kalian tinggal email pihak STA-nya, kemudian melampirkan surat penerimaan dari kampus atau LOA, Letter of Acceptance gitu ya guys. Setelah itu kalian juga beli kartu keanggotaan dari STA, itu yang nanti buat mengurangin harga tiket kalian, sama itu bisa digunakan juga untuk diskon transportasi di sana. Kayak beberapa gitu loh, nggak semuanya transportasi yang dapat diskon dari STA. Setelah kalian sudah sampai di Bandara Italia, buat kalian yang mau masuk ke imigrasi, kalian bisa menunjukkan surat LOE kalian sama visa kalian. Jadi kalian kalau udah menunjukkan LOE itu gak bakal ditanyain macam-macam, langsung lolos gitu aja ya. Setelah dari bandara kalian bisa langsung ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, di situ kalian bisa langsung lapor diri sama dapat stempel dari KBRI kalau kalian tuh udah pernah lapor diri. Waktu dulu itu boleh menginap di KBRI, cuma pas saya dulu itu sempat kayak menginap di kosan orang Indonesia semalam, baru paginya kita berangkat dari Roma ke Calabria pakai bis guys. Itu sekitar kayak 12 jam perjalanan. Nah, setelah sampai kampus, kalau itu masih pagi dan masih jam kerja, kalian bisa langsung menuju ke welcome office. Nah, di sana kalian langsung mengajukan dokumen yang sudah kalian terjemahkan tadi, 5 tadi, itu ke pihak welcome office-nya. Dokumen yang kalian serahkan ke pihak welcome office yang berupa DOV dan lain-lain itu berupa fotokopian ya guys. Jadi yang asli itu kalian keep. Kalian bisa ganti dari yang beasiswa kampus atau yang nggak dapat beasiswa kampus itu ke beasiswa provinsi. Jadi, beasiswa provinsi ini ditujukan kepada kamu yang merupakan mahasiswa internasional. Sedikit cerita, waktu itu aku diterima dengan status hanya beasiswa akomodasi saja, tapi karena saya naik level dari akomodasi saja menjadi akomodasi dan makan. Nah, waktu itu saya pindah dari beasiswa Unikal jadi beasiswa provinsi. Kalau beasiswa provinsi itu kalian udah gratis makan, gratis akomodasi, gratis biaya kampus, sama dapat uang saku. Setelah itu kalian bisa bayar daftar ulang 30 euro di Unicredit. Setelah itu semua beres, kalian bisa ke Sentro. Jadi di Sentro itu nanti kalian mengurus tentang apartemen akomodasi yang ingin kalian tinggali. Nah, di situ kalian bakal dapat tempat di mana kalian akan tinggal. Mengurus dokumen-dokumen itu bisa jadi kayak 2 hari, 3 hari, atau seterusnya, tergantung waktu pelayanan dan keramaian orang-orang di situ ya guys. Itu semua sekelumit dari cerita aku, mulai aku daftar, ngurus berkas, ngurus visa, beli tiket sampai bandara, sampai KBRI, dan pengurusan ketika sampai di kampus. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini mengenai pertanyaan yang belum saya bahas di sini. Bisa kalian
tulis komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di sosial media kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Arrivederci, ci amo.